Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Marisha Mawada dengan NIM 2201040032, mahasiswi semester 4 Prodi Hukum Universitas Bina Insan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang tentang pajak, yaitu pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung perkembangan maupun perekonomian di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Peran pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan berupa barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik dari negara. Apa sih pengertian SPT? Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT masa pajak adalah SPT yang memiliki jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang dalam jangka waktu tertentu. SPT ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa. Lanjut ke dasar hukum SPT. Apa saja sih dasar hukum SPT itu? Di sini saya mencantumkan hanya beberapa dasar hukum dari SPT. Yang pertama, dasar hukum SPT di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, PMK strip 181-PMK-34-2007 STDD tentang bentuk dan isi SPT serta tata cara pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT. Dan yang ketiga ada PMK strip 252-PMK-03-2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Lanjut ke fungsi SPT. Yang pertama, wajib pajak PPH sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Yang kedua, pengusaha kena pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN atau PPNBM yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu pemotongan atau pemungutan pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Di sini juga terdapat tata cara pelaporan atau penyampaian SPT, yaitu setelah wajib pajak mendapatkan NPWP, kemudian melakukan pembayaran pajak. Kewajiban selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah melaporkan ke kantor pelayanan pajak setempat kedudukan wajib pajak tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan pajak dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Pajak https://www.pajak.go.id dengan mengklik petunjuk 3M melapor. Jadi kesimpulan dari materi SPT yang baru saya jelaskan yaitu SPT masa pajak adalah SPT yang memiliki jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, atau melaporkan pajak yang terhutang dalam jangka waktu tertentu. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. SPT masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa. Fungsi-fungsi SPT ditujukan kepada 3 subjek, yaitu 1 wajib pajak PPH, yang kedua pengusaha kena pajak, dan yang ketiga pemotong pajak. Setelah wajib pajak mendapatkan NPWP, kemudian melakukan pembayaran pajak, kewajiban selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah melaporkan ke kantor pelayanan pajak tempat kedudukan pajak tersebut. Hal-hal berkaitan dengan pelaporan wajib pajak dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Pajak dengan mengklik petunjuk 3M melapor.
Demikian teman-teman penyampaian materi SPT dari saya. Jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.